Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Putri di Surabaya. Afan Ustadz, Anda ingin bertanya apakah boleh membaca salawat ke air untuk obat kesembuhan seperti ruqyah mandiri? Syukran Ustadz atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Bolehkah seorang bersalawat kepada Nabi SAW untuk penyembuhan? Boleh, tidak ada masalah. Salawat itu berkah. Ya, salawat itu adalah berkah. Bersalawat kepada Nabi SAW bawa berkah. Maka Anda boleh ketika meruqyah gitu kan, Anda memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Tetapi maksudnya adalah bukan meminta. Ya, hanya tabarruk saja. Bukan meminta. Kalau meminta tidak boleh meminta kepada Nabi SAW karena sudah meninggal. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila meminta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah. Di masa hidupnya saja Nabi SAW tidak semua mampu memberikan permintaan sahabat-sahabatnya di masa hidup beliau, apalagi di saat wafatnya. Ya, karena bagaimanapun tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permintaan kita kepadanya. Tapi kalau umpamanya kita hendak meruqyah diri kita, kemudian kita membaca salawat, kemudian membaca Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, kemudian membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat Allah. Makanya dalam salah satu bentuk ruqyah itu, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Artinya dengan Al-Quran, kalimat-kalimat Allah, kalamullah. Ya, maka tidak mengapa. Asal jangan meminta kepada Nabi SAW yang banyak dilakukan manusia. Banyak orang-orang yang meminta langsung seperti orang yang haji dan umrah, datang ke kuburan Nabi SAW, kemudian meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Ini tidak boleh. Ya, karena bagaimanapun meminta tidak boleh kecuali kepada Allah, karena ini bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan anwaul ibadah, macam-macam ibadah, maka di ujung kalimat beliau mengatakan faman sarafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyimpangkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.